BP2MI ungkap 5 bandar perdagangan orang tak tersentuh hukum. Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengatakan terdapat 5 bandar besar di Indonesia terkait tindak pidana perdagangan orang TPPO yang tak pernah tersentuh hukum. Ini ada 5 bandar besar TPPO yang enggak pernah disentuh oleh hukum, kata Beni. Beni menyebut para bandar perdagangan orang ini mendapat perlindungan dari oknum yang memiliki kekuasaan, sehingga selalu lolos dari jeratan hukum. Saya sampaikan lagi, kenapa para sindikat dan mafia segelintir orang ini sulit disentuh oleh hukum. Karena faktanya mereka dibekingi oleh oknum-oknum yang memiliki atribut-atribut kekuasaan di negara ini, ujarnya. Politikus Partai Hanura itu mengatakan para oknum ini tersebar di berbagai kementerian dan juga lembaga terkait, termasuk di BP2MI sendiri. Ia mengklaim telah memecat salah satu pegawai BP2MI yang terlibat TPPO. Sudah, saya juga sudah melapor itu ke institusi masing-masing. Termasuk BP2MI telah memecat satu ASN 8 bulan yang lalu, katanya. Lebih lanjut, Beni mengungkap alur perekrutan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Myanmar yang saat ini tengah viral. Pada awalnya, kata Beni, para migran asal Indonesia tergiur untuk bekerja di Thailand karena melihat iklan di media sosial. Melihat iklan di media sosial atau ditawari oleh teman di media sosial untuk bekerja di Thailand sebagai customer service, katanya. Menurut Beni, mereka mendapat iming-iming gaji sebesar $1.000 hingga $1.500. Para calon pekerja migran ini melakukan wawancara kerja secara daring melalui WhatsApp ataupun Zoom. Ia menyebut Thailand menjadi negara transit dan selanjutnya para korban TPPO tersebut dikirim melalui jalur darat secara ilegal ke Myanmar. Setiba di Thailand, dijemput agen lokal, melanjutkan jalan darat melintas perbatasan Myanmar secara ilegal, ujarnya. Beni juga mengatakan para pekerja migran tidak dipekerjakan sesuai dengan apa yang diiklankan. Alih-alih mereka bekerja sebagai customer service, malah menjadi online scammer. Dipekerjakan sebagai online scammer dengan target hasil penipuan. Sebelum masa kontrak selesai, harus membayar uang denda dan pengganti biaya rekrutmen, ujarnya. Modus penyeludupan tersebut sudah sering terjadi, namun Beni mengklaim permasalahannya terletak di aparat penegak hukum yang masih lemah. Saya katakan sebenarnya, kalau kita bicara modus operasi kita semua udah paham. Siapa aja yang jadi korban, dari daerah mana dia dibawa, melalui mana, transit di mana, kemudian keluar melalui darat, laut, dan udara, melalui bandara, kita udah paham, katanya. Kunci sekarang adalah penegakan hukum. Penegakan hukum ini masih banci. Ya, penegakan hukum itu tidak hanya kita melakukan proses hukum memenjarakan orang, tetapi termasuk pencegahannya juga harus kuat dilakukan oleh negara, ujar Beni menambahkan. Dan bagaimana menurut Anda?